Jadi Mr. Hiroshima Nagasaki atau Johnny Somali akhirnya ketangkep di Jepang. Waduh. Jadi akhirnya dia berbenturan dengan hukum ya kan. Dia melakukan trespassing kepada sebuah construction site dan dia terancam 3 tahun penjara. Jadi ini adalah proses terakhir dari penangkapan dia. Dia kaget ya kan, kenapa kok banyak polisi ngumpul di sini. Jadi ini masih dia yang ngerekam ya kan. Dia kira bakal baik-baik aja. Dia kira mungkin ada hal lain yang terjadi padahal dia yang lagi proses di situ sama polisi ya kan. Dan akhirnya dia pun ditahan sama para polisi di situlah. Ketangkep juga dia. Jadi yang belum tahu konteksnya, dia masuk sebuah construction site atau tempat pembangunan dan di situ dia teriak-teriak Fukushima pakai topeng juga sambil ngefilmin. Di situ dia diusir sama pihak construction site tersebut ya kan. Ternyata dilaporin ke polisi juga dan dia terancam 3 tahun penjara akibat trespassing tersebut lah. Jadi dia menyindir Fukushima meltdown di sana lah mungkin konteksnya ya, yang mana tahun 2011, yang mana itu juga menyindir orang Jepang juga ya kan. Dan memang dia nih sering teriak-teriak lah gitu di Jepang pun. Dia pernah teriak unit 731 juga. Dan yang paling ikoniknya yaitu dia teriak-teriak Hiroshima Nagasaki ya kan, sampai dia digelarin itu Mr. Hiroshima Nagasaki. Jadi ya setelah perjalanan panjang dia bebas ya kan, nggak ada kena hukum sama orang Jepang. Akhirnya dia pun menghadapi hukumannya. Ini sepertinya bakal diciduk dia di penjara ya kan. Dan ini adalah beberapa foto dia ketika dia udah dimasukin ke mobil sama pihak polisinya. Dan bahkan sampai masih sempat-sempatnya dia nyengir ya. Dan itu hari ini juga udah masuk ke pemberitaan lokal di Jepang ya kan. Nah, Daily News di Jepang itu live streamer Johnny Somali telah ditangkap karena melakukan trespassing di Osaka construction site. Dan ini juga ngedoxing nama dia ternyata ya. Dia berusia 23 tahun, bernama Ismail Ramsey Khalid. Ismail nama dia. Waduh, Mail. Nama bagus ini si Mail nih ternyata malah buat ulah ya kan, atau si Johnny Somali ini. Dan dia menunjukkan American behavior banget ya. Dia menolak berbicara atau memberikan keterangan sampai dia mendapatkan pengacara atau lawyer lah. Jadi biasanya ini orang Amerika sih, mereka menolak ngomong sampai mereka diberikan pengacara untuk membela mereka lah. Jadi mereka nggak mau nanti keterangan mereka itu dijadikan barang bukti atau segala macamnya. Jadi kayaknya buat kasus atau pengadilan dia itu masih nunggu proses lah ya, nunggu ada pengacara dulu, mungkin nanti akan diadakan pengadilan publik dan mungkin nanti akan ditentukan hukuman dia. Buat sekarang ya ancaman dia itu terancam 3 tahun itulah. Jadi ya kita simak aja nanti perkembangannya gimana. Dan gue dengar ada kabar kalau duta besar Amerika tuh nggak mau ngurusin dia sih, tapi gue nggak tahu itu kabarnya masih pasti atau enggak. Tapi intinya itulah dia, kita simak aja nanti gimana nasib dia ya kan. Dan gue rasa itu dulu infonya, sampai ketemu di video lainnya.